Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad habib rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita muliakan dan sama-sama kita cintai para habaib dan cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang keberadaan mereka di antara kita menjadi sebab tahunya kita bahwasanya mukjizatnya Nabi masih ada sampai detik ini. 1400 tahun yang lalu Nabi kita Muhammad SAW bersabda, kullu hasabin wa nasabin yang penting illa hasabi wa nasabi la yang penting ila yaumil qiyamah. Yang artinya setiap kemuliaan keluarga dan keturunan serta silsilah daripada seseorang itu akan terputus, kecuali kemuliaan keluargaku dan nasab keturunanku tidak akan terputus sampai hari kiamat. Sehingga mereka para habaib ini mempunyai nasab yang terdata sangat akurat dari mereka terus sampai kepada ayah, sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itulah maksud daripada risalah Nabi Muhammad SAW, dan tidak akan terputus kecuali sampai hari kiamat nanti. Di dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, ahlu baiti amanun li ahli ardi kan nujumi amanun li ahli sama. Fa idza dhahaba ahlu baiti jaa ahlal ardi min al ayati maka yu'adu. Yang artinya keluargaku ini di muka bumi sebagai juru aman bagi penghuni bumi, sebagaimana bintang ke bintang di atas sana merupakan juru aman bagi penghuni langit. Kalau sudah mereka tidak ada lagi, kapan mereka tidak ada lagi di muka bumi? Di dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, dua hal tidak mungkin terpisahkan, Al-Quran dan zuriat Nabi SAW. Kalau sudah dalam Al-Quran itu sudah tidak lagi kita dapatkan tulisan, maka kita cari satu hari pun di dunia ini tidak akan kita dapatkan, karena mereka akan meninggal dalam satu waktu. Alhamdulillah banyak apa yang datang bersama kita, terutama yang menjadi sebab kami datang ke tempat ini, melalui bin Muhammad Al-Abbas yang pada hari ini alhamdulillah telah meresmikan pondoknya yang bernama Darul Ibras di Ta'allumil Lughah wal Dakwah. Itu pula tidak lupa kepada Al-Habib Alwi bin Abdul Hasim, Al-Habib Alwi, Al-Haddad, dan semua para habaib yang saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah keberkahan akan kita rasakan bersama-sama. Sebagaimana katakan Nabi SAW dan doa Nabi pasti terkabulkan. Allahumma ij'alhum mafatihah rahmah, ya Allah, jadikanlah keberkahanku di mana saja tempat mereka berada, jadikanlah sebagai kunci-kunci turun rahmat. Insya Allah dengan ada yang mereka dapat turun rahmat untuk kita semua. Amin. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai para alim ulama penyambung lidah Nabi kita Muhammad SAW. Mereka adalah satu-satunya dari 3 golongan saja yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mereka yang nanti akan kita cari-cari untuk meminta pertolongan kepadanya. Tidak lagi kita akan mencari orang tua, tidak lagi kita akan mencari anak, tidak lagi kita akan mencari pasangan kita, tapi yang kita cari cuma 3 golongan saja. Kata Nabi Muhammad SAW, la yashfa' yawmal qiyamah illa thalathatun, tidak akan memberikan syafaat kelak nanti di hari kiamat itu hanya 3 golongan saja. Yang pertama adalah para nabi. Para nabi itu mungkin kita akan berjumpa dengan. Yang kedua adalah para syuhada. Alhamdulillah, berkat doanya Nabi, usahanya Nabi, upayanya Nabi, banyak di antara umatnya yang meninggal dalam keadaan syahid. Bahkan beliau selalu menyatakan sendiri dengan berkat doanya, usahanya, upayanya, aktsarus syuhada ummati matu ala firas. Kebanyakan syahid umat itu justru meninggalnya di atas kasur. Sehingga kata Nabi Muhammad, orang yang meninggal karena melahirkan syahid, orang yang meninggal karena taun seperti kemarin corona syahid, orang yang meninggal karena tenggelam syahid, orang yang meninggal karena menuntut ilmu syahid, orang yang
biasanya matinya mendadak syahid. Oleh karena itu saya mohon maaf Pak Bupati, saya mendoakan para pejabat ini biar matinya jantungan. Biasanya kalau matinya itu karena jatuh itu mati mendadak. Kalau mati mendadak nggak ada hisabnya sudah, karena hisabnya itu panjang. Kata Nabi SAW, satu baju saja itu hisabnya itu sampai 500 tahun lamanya. Bagaimana dengan urusan-urusan masyarakat? Oleh karena kita minta, alhamdulillah di Karimun ini sangat harmonis antara ulama dengan umara, antara ulama dan masyarakatnya. Harapan kami semoga dengan persatuan kita, insya Allah Karimun menjadi Baldatun Thayyibatun wa Rawdatun. Khususnya yang saya muliakan, saya hormati Buya Sadiquddin Al-Hamdi, Buya Abdul Wahab Senang Bela, dan tidak lupa kepada Ketua MUI Karimun, Ketua DNI Karimun, dan semua para ulama. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu-satu. Bapak Kemenang juga ada hadir bersama kita, Ketua Mubalik Karimun, dan semua para dai, para kiai, para ustaz. Semoga mereka semuanya panjang umurnya, sehat badannya, memudahkan segala urusannya. Yang sama-sama kita muliakan, kita banggakan dan kita cintai para ulama. Yang terpegang mereka, Nabi pun tidak pernah lepas memberikan sanjungan, memberikan himbauan untuk menjadi salah satu yang membantu dakwahnya Nabi SAW. Sehingga Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Yaumun min imamin adil khairun lahu min ibadati sittina sanah." Satu hari saja daripada hari-hari para pejabat kita ini. Baik pejabat, kata para ulama, yang paling tinggi Bapak Presiden sampai yang paling rendah Bapak Lurah, Bapak Desa. Kalau mereka itu adil dan amanat, satu harinya mereka itu seperti beribadah selama 60 tahun lamanya. Sehingga pantas kalau kemudian anggap wahdah mengatakan tidak ada seorang pun di antara kita, siapapun jabatannya, apapun keadaannya, apapun jobnya, kecuali pasti sama-sama punya modal untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya. Semoga Bapak Bupati yang hadir bersama kita, juga Bapak Kapolres ataupun yang mewakili, Bapak Dandim, Bapak Danlanat, dan semua para pejabat yang hadir, insya Allah semoga mereka semuanya masuk dalam hadis Nabi SAW, sehingga nanti di pada masa termasuk yang bersanding dengan Nabi Muhammad. Amin. Amin. Saudara-saudara kami kaum muslimin, kaum muslimat rahimahullah, setiap orang punya harapan, setiap orang punya anak-anak, semuanya pengen bahagia, semuanya pengen aman sentosa, semuanya pengen sejahtera, semuanya juga pengen sehat walafiat, semuanya pengen sukses. Tidak ada seorang pun antara kita kecuali pasti harapannya masing-masing yang selalu panjatkan doa kepada Allah Ta'ala, baik di masa-masa, di tempat-tempat yang dikabulkan, diistijabahkan, kecuali doa-doa itu selalu dipanjatkan kepada Allah Ta'ala. Akan tapi sayangnya kita ini adalah satu umat daripada Nabi kita Muhammad SAW yang memang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW semuanya. Jalan menuju bahagia sudah diajarkan, jalan untuk menuju sejahtera sudah diajarkan, jalan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat sudah diajarkan, semuanya sudah diajarkan. Cuma sayangnya kita ini termasuk yang mengabaikan atau melupakan sebab-sebab hidayah. Oleh karena itu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bagaimana caranya supaya kita itu meraih harapan kita tadi disampaikan oleh Bapak Bupati. Beliau meminta doa kepada para ulama dan kita berdoa bersama-sama semoga Karimun menjadi Baldatun Thayyibatun wa Rawdatun Ghafur. Itu juga sebuah harapan. Semua di antara kita sangat menginginkan keluarga kita itu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Anak-anak kita menjadi anak yang sukses, tapi mereka itu berbakti kepada orang tuanya, membanggakan orang tuanya, membanggakan nusa dan bangsa. Begitu pula para tetangga berharap tetangganya itu seperti yang diharapkannya. Semuanya berharap. Akan tapi sekarang ini banyak di antara kita yang berharap istrinya jadi salihah, anaknya jadi anak yang berbakti pada tuanya. Begitu pula masyarakat menginginkan supaya pemimpin para pejabat ini menjadi pejabat yang baik, pejabat yang amanah, pejabat yang memikirkan umatnya, masyarakatnya. Tapi ternyata semua itu kita lupa jalannya. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tadi Habib Alwi telah memberikan kita sebuah ajaran yang sangat luar biasa, dan itu menjadi sebuah panutan yang harusnya kita terapkan. Apa itu? Kita tadi telah lakukan lagu kebangsaan kita yang kita cintai, semuanya kita hafal.
Di dalam event-event yang sangat formal kita akan bacanya, kita akan selalu mengingatnya, terutama pada tanggal 17 Agustus kita akan melantunkannya. Tapi di situ ada sebuah pesan daripada kakek moyang kita yang ternyata kita itu sudah melupakannya. Banyak di antara kita yang sangat berharap Indonesia menjadi Indonesia Raya, Indonesia yang bermartabat, Indonesia yang berdaulat. Kalau seandainya apa yang terjadi di masjid ini itu betul-betul nyata di luar sana, bukan cuma di Kepri saja, tapi di luar sana, insya Allah Indonesia akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bayangkan para pengusahanya di masjid, para ulamanya juga di masjid, para umaranya di masjid, para tokoh masyarakatnya di masjid, masyarakatnya juga semua di masjid. Kemudian apa lagi yang ada di luar sana? Sehingga semua unsur kemasyarakatan ada di tempat ini, semuanya bersatu, semuanya duduk bersama-sama rendah, semuanya berdiri sama-sama tingginya, tidak ada lain, kita cuma satu. Semuanya ingin menilai berkah daripada Allah Ta'ala, ingin mencari rahmat Allah Ta'ala. Kalau yang semacam ini terjadi, maka tidak menunggu dua tahun. Insya Allah sebelum pemilu negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sayangnya, saya katakan tadi, kita ini terlalu banyak bermimpi. Cukup sudah kita bermimpi. Biarkan kita hidup di dalam alam nyata, karena kita kebanyakan hidup di alam nyata, bukan alam mimpi. Suatu saat ketika saya berdakwah di Kalimantan, ada salah satu dokter yang datang kepada saya, dan dia kebetulan sebagai ketua asosiasi dokter sekarang. Dia datang kepada kami dan bertanya begini, Pak Ustaz, saya mau bertanya, 170 juta muslimah di Indonesia ini, di antara mereka yang pernah berjumpa dengan ulama seperti sekarang ini, hadir di majelis taklim, hadir di dalam tabligh akbar, atau datang ke pesantren, mondok di pesantren, atau datang majelis taklim dan sebagainya, dari sekian banyak itu, berapa persen di antara mereka yang sudah pernah berjumpa dengan para ulama? Ternyata saya bertanya kembali, bahkan saya balik bertanya, dokter, apakah sudah ada peneliti? Gak, iya Pak Ustaz. Sampelnya dia dari mana? Dia dari seluruh provinsi, pada waktu itu 27 provinsi. Saya tanyakan berapa hasilnya? Ternyata sangat memilukan hati, sangat terperangah kami mendengarnya. Karena penelitian yang sudah sesuai dengan metodologi penelitian yang dibuat, ternyata hasilnya itu cuma 15% saja. 85% nggak pernah bertemu dengan ulama, nggak pernah berjumpa dengan ulama, nggak pernah mendengar langsung tausiah daripada ulama. Sehingga bagaimana mungkin akan dilaksanakan, diterapkan dalam masyarakat kita ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mohon maaf, semua perkataan, baik itu profesor yang berkata, cendekiawan, pakar, dokter dan sebagainya, selama itu bukan Allah di dalam Al-Quran, bukan Nabi Muhammad dalam hadisnya, bisa jadi itu benar, bisa jadi salah. Tapi kalau sudah Al-Quran yang berkata, kalau sudah hadis Nabi SAW bersabda, tidak mungkin luput, tidak mungkin salah, pasti benar. Oleh karena itu, apa sebabnya? Di antara kita ini banyak yang berharap tapi tidak sesuai dengan harapannya. Jawabannya adalah satu, karena kita telah melupakan sebuah ayat, di mana ayat itu oleh para setan telah dijadikan sebagai awal mula diklat yang mereka lakukan, bukan cuma setiap minggu, bukan cuma setiap bulan. Kalau kita lihat universitas yang paling hebat di Indonesia, sekelas selevel UI, itu paling banyak 10 kali dalam satu bulan bikin seminar. Tapi setan itu dari saking dendamnya kepada kita, ingin menjerumuskan kita, ingin mencelakai kita, ingin menjadikan kita semuanya sengsara, itu setiap hari bikin diklat. Bagaimana cara menjerumuskan para pejabat, bagaimana cara menjerumuskan para ulama, bagaimana cara menjerumuskan para lelaki, bagaimana cara menjerumuskan para suami, bagaimana cara menjerumuskan para istri, semuanya itu dideklarkan. Dan di antara awal mula yang diajarkan oleh mereka mengingatkan, jangan sampai kaum muslimin tahu dengan ayat ini. Kalau seumpama mereka itu tahu dengan ayat ini, usahakan mereka nggak ngerti apa artinya. Saya akan jelaskan sekarang ini. Ini loh sebabnya. Kenapa negara Indonesia ini seperti yang disampaikan Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu, negara yang paling besar kaum musliminnya di dunia ini, tapi ternyata seperti yang dikatakan Nabi Muhammad, ketika Nabi SAW mengatakan kalian itu nanti akan menjadi santapan daripada musuh-musuh kalian. Sehingga para sahabat Nabi tidak menerima. Dan mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah kami pada saat itu sedikit?
Kata Nabi Muhammad, tidak, kalian itu banyak. Tapi di sana itu banyaknya kalian itu seperti yang ada di atas lautan. Di bawah kapal sana ikut, di bawah kapal sini ikut. Itulah sekarang keadaan kita sekarang ini seperti itu. Apa yang kalian dengarkan baik-baik? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Janganlah pernah kalian menjadi orang lupa kepada Allah. Ketika kalian sudah lupa kepada Allah, maka Allah pun yang maha segala-galanya. Allah yang memberikan kehidupan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan jabatan, Allah yang memberikan kesehatan, Allah yang memberikan kesuksesan, Allah yang memberikan segala-galanya itu. Kemudian Allah pula yang akan melupakan semua kesempatan baik untuk kita. Sebab itu adalah kita itu lupa kepada Allah. Oleh karenanya Nabi Muhammad bersabda kepada kita semuanya, menghimbau, kalau ingin kita itu sesuai dengan harapan kita kepada Allah. Tapi ketika kita sudah lupa pada Allah, Allah harus mengingatkan kita. Sehingga pertanyaannya, saya bertanya, Pak, Bu, kapan kita ingat Allah? Kapan kita ingat Allah benar-benar? Jangan kita jawab waktu sholat, ya, belum tentu. Bahkan kita sholat, tapi kita ingat utang kita ingat keluarga kita ingat teman-teman sahabat kita, bahkan banyak cara kita sholat, tapi kita ingat handphone kita. Kapan kita ingat Allah? Ketika kita susah, ketika kita tertimpa bencana, ketika kita tertimpa musibah, baru kita ingat kepada Allah. Ada satu cerita yang sangat baik, kita ambil hikmahnya. Ada seorang mandor yang sedang membangun sebuah hotel 23. Ketika dia itu berada di tingkat yang paling atas, si mandor ini ingin memanggil salah satu tukang yang menjadi bawahannya untuk supaya naik ke atas. Dia berteriak, tak dengar. Maka kemudian apa yang dilakukannya? Dia melempar batu, dia mengingatkan dan sebagainya. Pertama kali dia ambil uang 5.000 rupiah, dilemparnya tepat kena kepalanya. Subhanallah, begitu dilihat yang jatuh di kepalanya uang, taruh di kantongnya, tapi nggak peroleh ke atas. Akhirnya apa? Dia ambil lagi uang 10.000, dilempar lagi, kena. Tapi begitu dia buang, maka langsung taruh di sini. Cari lagi 10.000, 5.000 lagi nggak ada, tapi ada 1.000, terpaksa 1.000 dibulatkan, dilempar. Subhanallah, lagi-lagi yang ketiga tambah sama dia. Begitu dia buang, langsung diciumnya, langsung taruh, tapi nggak ada. Lalu si mandor ini sudah nggak bisa uangnya, dia ambil batu, dilemparnya. Begitu kena kepalanya, langsung dilihat ke atas. Kapan kita ingat kepada Allah? Kapan kita melihat ke atas? Ketika kita itu sakit, ketika kita itu susah, ketika kita sedang terlupa kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, maka sekarang ini yang terjadi adalah kita ini lupa kepada Allah, sehingga kemudian kita itu diberikan berbagai macam musibah, berbagai macam cobaan. Oleh karena kalau kita mau lihat siapa orang senang, ada orang senang ini, ada. Siapa mereka? Mereka yang ada di dalam ayat Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapapun yang beramal soleh, laki maupun perempuan, asalkan dia itu termasuk orang beriman kepada Allah, maka kami akan berikan kehidupan yang sangat menyenangkan. Perlu tafsir? Saya pikir tak perlu. Kata Nabi, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, barang siapa yang ingin hidupnya senang, cukup amal soleh dan beriman. Amal soleh dan beriman. Laki perempuan, kalau dia itu melaksanakan pasti akan bahagia. Tapi ternyata kita itu lupa kata-kata mukmin itu apa. Banyak di antara kita yang menganggap bahwasanya mukmin itu adalah yang sholat 5 waktu, mukmin itu adalah yang pakai pakaian muslim, mukmin itu yang pakai baju Islam. Tidak. Mukmin itu adalah artinya seseorang yang berkeyakinan, dan tidak ada seorang pun yang berkeyakinan kecuali setelah berpengetahuan. Sama halnya seperti kalau saya bertanya kepada antum semuanya, sekarang ini malam apa siang? Malam. Berani bersumpah? Berani bersumpah. Walaupun dipaksa bagaimanapun kita mengatakan siang, kita tidak akan mengatakan siang. Ini adalah malam. Kenapa? Itu yakin. Itu keimanan. Sekarang bagaimana mungkin dia yakin bahwasanya rahmat Allah, kebahagiaan Allah berikan itu hanya bagi mereka yang taat kepada Allah. Kalau kita tidak tahu bagaimana caranya,
Mohon maaf Pak, kita tadi sudah diingatkan dengan lagu kebangsaan di mana orang tua kita, kakek moyang kita sudah mengingatkan kepada kita untuk bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwanya dulu dibangun, bukan cuma badannya. Kita ini sekarang pandai banget membuat infrastruktur, itu badan. Untuk supaya kita itu dapat kerja, itu badan. Supaya dapat ijazah, itu badan. Dengan ijazah, dengan kerjaan kita bisa membangun rumah yang bagus, bisa membeli mobil yang mewah, bisa membeli baju-baju yang keren dan sebagainya. Tapi jiwanya melompong, akhlaknya tidak ada. Mohon maaf saya berkata begini bukan berarti saya antipati dengan pendidikan formal. Saya sendiri seorang formal. Alhamdulillah sampai sekarang ini saya seorang rektor. Dan alhamdulillah kita ngantri tinggal dulu saja profesornya akan keluar. S1 saya di Darwa, S2 saya di UNSUR di Surabaya, S3 saya di dua tempat, di UIN Malang dan di UTM Malaysia. Saya seorang formal. Tapi bukan berarti seorang formal itu kemudian melupakan akhiratnya, melupakan binaan jiwanya. Saya ini alhamdulillah walaupun demikian, saya setiap hari kalau bertemu dengan ibu saya cium tangannya, saya cium dahinya, lalu setiap hari saya cium kaki ibu saya. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya sangat paham bagaimana Nabi SAW menghimbau kita itu Muhammad, orang tua dan orang tua itu adalah jalan yang paling cepat, jalan yang paling kilat untuk dapat surga. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW memberikan kabar gembira kepada mereka yang berbakti kepada orang tuanya, dan semoga kita termasuk berbakti kepada orang tuanya. Falyaqbalil baru masya'amal falat yadkhulanna wal yaqbalil aku masya'amal falat yadkhulal jannah. Silakan orang berbakti kepada orang tuanya, lakukan bersama saja, tidak akan masuk ke dalam neraka. Tapi sebaliknya, silakan orang yang durhaka pada tuanya, lakukan amal kebaikan apa saja, tidak akan masuk ke dalam surga. Bagaimana mungkin anak kita akan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kalau mereka tidak pernah mendengarkan hadis ini? Mereka tidak pernah mendengarkan cerita bagaimana Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucunya Nabi SAW, di dalam Akhlaq lil Banin itu disebutkan ceritanya ketika dia itu makan bersama orang tuanya yang cuma satu tinggal, ibunya saja, dan saudaranya yang jumlahnya belasan tinggal semuanya ketika berperang di Karbala bersama ayahnya, tinggal satu orang saja, sehingga ibunya masak hanya untuk dia. Tapi subhanallah setiap makan bersama ibunya, apa yang diambilkan ibunya itu yang dimakan. Sehingga kemudian dibilang ke Ali, aku ini masak buat kamu, gak ada orang lain lagi yang makan, makanlah. Apa jawabannya? Al-Imam Ali Zainal Abidin yang setiap hari itu sholatnya itu 1000 rakaat. Jadi beliau, apa kata beliau? Bukan saya tidak berselera, bukan saya tidak suka, bukan saya tidak nyaman dengan masakan ibu, tapi kalau seumpama saya ngambil sendiri ibu, takutnya apa yang saya ambil itu sudah terlanjur dalam hati ibu mau ngambilnya, berarti saya durhaka kepada ibu. Hanya lintasan hati saja. Anak-anak kita tidak pernah mendengar semacam itu. Oleh karena dalam Al-Quran sebutkan, la yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Enggak sama antara orang tahu sama orang enggak tahu. Alhamdulillah saya dididik oleh orang besar. Guru kami Profesor Dr. Said Muhammad Al-Maliki, juga guru daripada Buya Syarifuddin dan juga Buya Sirabella. Alhamdulillah kita sesama seperguruan kepada Buya Said Muhammad Al-Maliki. Begitu pula Habib saya, Ibrahim Samit guru saya, Habib Umar bin Habib guru saya, Habib Salim Syatiri guru saya. Alhamdulillah mereka yang mengajarkan saya untuk kita itu merasa paling rendahnya orang yang pernah merasa lebih baik dari satu orang. Itu ajarannya Nabi kita Muhammad SAW. Saya masih ingat bagaimana saya punya abah. Beliau berkata kepada saya pada saat itu umur saya masih 11 tahun. Segar, kamu harus merasa bahwa diri kamu paling rendahnya orang. Kalau kamu sudah berhasil merasa seperti itu, hidup di mana saja enak. Kalau kamu dihormati, kamu akan katakan Masya Allah orang seperti saya dihormati, seperti di sini Karimun, alhamdulillah saya dihormati. Berarti orang Karimun itu berkat didikannya para guru-guru alatnya baik-baik saja. Tapi kalau semua saya masuk Karimun kemarin, kemudian saya tidak dihormati dan menjaga, saya akan menyalahkan para guru-guru di sini yang mendidik mereka. Kenapa? Saya tahu diri. Saya tidak dihormati karena banyak dosa saya, sehingga orang yang seperti ini pun pakai gamis pun tidak dihormati dari saking besarnya dosa saya. Itu ajaran Nabi kita Muhammad. Saya nggak berani, saya punya istri, saya tinggal bersama istri saya 24 tahun. Main tangan saya nggak pernah, alhamdulillah. Mengucapkan kata gentak-gentak saya nggak pernah. Karena saya tahu di dalam hadis disebutkan oleh Nabi SAW, man kassara qalba mu'minin faka'annama haddamal ka'bata sab'ina marratan. Barang siapa yang menyakiti hati seorang mukmin walaupun hanya satu kalimat saja, apalagi pada istri kita,
kepada orang lain saja yang muslim, kita katakan itu, menyakiti hatinya, itu sama halnya dosanya seperti orang menghancurkan Ka'bah sebanyak 70 kali. Kita tahu, kita akan melakukan. Silakan tanya pada saya. Demi Allah saya tidak pernah. Karena saya merasa bahwa istri saya ini adalah barometer saya baik atau tidak itu adalah istri dan keluarga. Kata Nabi Muhammad, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik pada keluarganya, dan aku adalah yang terbaik kepada keluarga aku, kata Nabi Muhammad. Sehingga kalau kita ingin tahu kita baik atau tidak, nggak perlu kita itu tanya pada jamaah, nggak perlu kita tanya pada tetangga, tapi tanya dulu kepada keluarga kita. Kalau keluarga kita mengatakan engkau adalah suami yang terbaik, engkau adalah ayah yang terbaik, engkau adalah anak yang terbaik, engkau adalah saudara yang terbaik, engkau adalah kerabat yang terbaik, berarti kita adalah terbaik sisi Allah. Tapi kalau tidak, berarti kita bukan. Ini ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Ajaran semacam ini tidak tersentuh oleh mereka. Siapa yang akan membantu Nabi Muhammad? Siapa yang menyampaikan ajaran-ajaran seperti ini kepada mereka-mereka yang 85% ini, yang kadang-kadang maaf karena setannya itu dendamnya kepada kita, bencinya kepada kita, sampai-sampai Nabi Muhammad bersabda begini, kalau seumpama kalian tidak dijaga oleh malaikat hafadzah, yaitu malaikat yang menjaga badan manusia sebanyak 7 orang malaikat, 7 malaikat, maka niscaya kalian itu akan dibunuhnya oleh setan karena dendam mereka kepada kita dengan cara dicabik-cabiknya sampai tercincang-cincang. Kita ini dibenci sama mereka. Tidak bakal dibiarkan kita melakukan suatu kebaikan, karena kebaikan yang kita lakukan itu akan menjadi sebab kita kemudian bahagia. Tapi justru sebaliknya, keburukan yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita lakukan menjadi sebab kita itu akhirnya sengsara, masalah lagi, dan itu seperti yang disampaikan oleh Iblis sendiri dalam Al-Quran. Sebelum kita ini termasuk orang yang nanti naudzubillah mendengarkan sendiri apa katanya Iblis, dengarkan. Di dalam Al-Quran itu ada sebuah pembuktian bahwasanya apa yang dikatakan ulama benar, yang dikatakan setan enggak benar. Di mana setan itu berkata begini, wa qala syaitanu lamma qudiyal amru, dan berkatalah setan. Siapa setan itu? Iblis. Pada saat dia itu berada di atas mimbarnya, di atas singgasananya, tapi singgasana yang terbuat daripada api, dan semua siksaan yang Allah berikan kepada penghuni neraka Allah timpakan kepada dia. Ditambah lagi satu siksa. Apa itu? Setiap penghuni neraka akan menuding-nuding dia dan akan memojokkan dia serta menyalahkan dia. Gara-gara ini nih, aku dulu menzalimi orang. Gara-gara ini nih, aku berzina. Gara-gara ini nih, aku durhaka orang tua. Gara-gara ini ditunjuk-tunjuk, akhirnya dia tak kuat juga ditunjuk-tunjuk begitu. Sehingga kemudian keluarlah kata-kata ini yang diabadikan dalam Al-Quran. Sebelum kita itu bertemu dengannya sudah dikatakan dalam Al-Quran. Apa kata setan? Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr, dan berkatalah setan ketika sudah selesai semua perkara hisab maksudnya, sehingga penghuni surga masuk dalam surganya, penghuni neraka masuk dalam nerakanya, dan semoga kita semua termasuk penghuni surganya. Amin. Di saat itulah kata Iblis, innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa'akhlaftukum. Sesungguhnya semua yang dikatakan Allah Ta'ala benar, yang dikatakan Allah dalam Al-Quran benar, yang dikatakan oleh ulama melalui hadisnya tidak salah benar, tapi yang menjanjikan kepada kalian semuanya tidak aku tepati. Kenapa tidak benar? Tapi apa kata Iblis? Supaya dia itu menyangkal dirinya, jangan salahkan diriku. Apa kata dia? Maka nanti alaikum bisultan, aku tidak mempunyai kekuatan pada kalian, bahkan aku tidak bisa menyentuh kalian, badan kalian tidak bisa. Ada malaikat hafadzah yang menjaga kita. Illa anda autukum, nggak ada satu setan pun yang bisa memegang kerah baju kita. Ayo lakukan zina, ayo mencuri, ambil zalimah orang lain, nggak ada yang bisa, karena kita dijaga oleh malaikat hafadzah. Yang bisa dilakukan oleh setan itu adalah illa anda autukum, aku cuma membisiki kalian, menggoda kalian, berusaha untuk menjerumuskan kalian. Fastajabtum li, lalu kalian ikuti ajakanku. Fala talumuni wa lumu anfusakum, jangan kalian salahkan aku, salahkan diri kamu sendiri. Sudah tahu aku setan tapi kau ikuti. Ada dalam Al-Quran. Sekarang kalau kita gak sayang kepada anak kita, silahkan, tapi Nabi Muhammad sayang kepada anak kita. Kalau kita ingin tahu bagaimana sayangnya Nabi Muhammad, dengarkan baik-baik. Wallahi, kata Nabi Muhammad bersumpah, inni la arhamukum asyaddu rahmatan min rahmati abaikum lakum wa min anfusikum li anfusikum. Demi Allah aku bersumpah, aku sangat sayang kepada kalian semuanya, melebihi daripada sayang orang tua kalian terhadap anak-anaknya, bahkan melebihi daripada sayang kalian sendiri terhadap dirinya. Apa kata Nabi Muhammad? Seperti orang sekarang ini cuma ngomong saja tapi tidak ada buktinya.
Tidak, Nabi Muhammad akan mengungkapkan buktinya seraya beliau bersumpah, wallahi law yushaqqu ahadukum bi syaukatin fi rijlihi la ajidu alamaha fi qalbi. Demi Allah aku bersumpah, kalau seumpama kaki kalian terkena duri sakit bukan? Demi Allah aku juga rasakan sakit dalam hati. Itu Nabi Muhammad. Kalau seumpama kita tidak sayang pada kita, silakan. Tapi Rasulullah sayang kepada kita. Saya teringat bagaimana saya punya abah yang membangun pondok pesantren Darul Dakwah yang sekarang jumlah santrinya hampir 17.000 dari mulai MI sampai pasca sarjana. Sehingga kita bisa bayangkan bagaimana beliau sekarang ini dan umurnya 17.000 orang, nggak sholat, nggak baca Quran, nggak ada taklim, nggak bertasbih, nggak melakukan amal ibadah apapun kecuali sebelum dicatat di amal kebaikan mereka dikirim dulu kepada Habib Hasan. Bagaimana hebatnya para guru-guru itu, para donatur itu. Oleh karenanya saya punya abah berkata begini, beruntung para donatur, beruntung para ulama, beruntung para guru-guru, beruntung para dai-dai, walaupun sekarang tidak dianggap, tidak diperhatikan, tidak jadi masalah. Sabar. Kenapa? Itu kita meninggal kata saya punya abah, itu adalah awal kenikmatan kita. Dan ingat, apa yang kita lakukan bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk Allah dan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana pada hari ini Bapak Haji Nurdin, dia telah menyampaikan kepada kita, intan surullah dan surullah. Kalau kalian cuma membantu agama Allah, maka pasti Allah akan membantu kalian. Masa iya sih kemudian kita yang berbuat untuk Nabi Muhammad tidak dibalas oleh Nabi Muhammad? Pada Nabi Muhammad pernah bersabda dalam hadisnya, ana khairul kafir, aku ini adalah manusia yang paling pandai membalas jasa. Fa in ahsana ahadukum wala yujazi fa ana ujazi yaumil qiyamah. Kalau seumpama ada satu orang di antara kalian berbuat baik kepada orang lain, lalu orang lain tidak membalasnya untuk kalian, jangan khawatir, aku akan balaskannya untuk kalian kelak nanti di hari kiamat. Apalagi mereka para donatur yang membantu masjid-masjid, membantu majlis-majlis, membantu pondok pesantren dan sebagainya. Mereka para dai, mereka para ustaz yang berjuang untuk nabinya. Apakah mereka tidak akan mendapatkan balasan dari Nabi Muhammad? Paling sedikit kata saya apa? Balasannya itu adalah ketika mereka meninggal dunia Rasulullah hadir. Allah. Nggak mau kita dapatkan. Oleh karenanya, apa yang harus kita lakukan supaya dakwahnya Nabi Muhammad sampai kepada mereka? Kalau sudah dakwahnya Nabi Muhammad sampai kepada mereka, aman. Itulah maksud dari firman Allah Taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Jadi kami tidak utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat. Rahmat hidupnya, rahmat setelah meninggalnya, rahmat bagi umatnya sampai hari kiamat nanti rahmat. Tapi bukan rahmatnya ketika masih hidupnya saja, berarti setelah meninggal enggak. Tetap sebagai rahmatnya, tapi rahmatnya Nabi Muhammad terungkap dan terimplementasi dalam dakwahnya dan syariatnya. Cuma sekarang ini iblis lagi pinter-pinternya. Iblis dan kawan-kawan itu punya media, punya televisi, sehingga mempropaganda seakan-akan Islam ini adalah radikal dan sebagainya. Justru Islam itu rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin, rahmatan lil alamin. Diajarkan bagi kita itu merasa rahmat kepada semua orang, semua kalangan, muslim, non-muslim, kita wajib untuk hormati mereka. Kenapa? Karena walaupun bagaimana kita adalah dipersaudaraan dengan persaudaraan antara sesama manusia. Itu adalah Nabi Muhammad. Tapi mereka itu dengan propagandanya, mereka berusaha untuk menyudutkan kaum muslimin dengan cara seakan-akan Islam itu adalah terorisme dan sebagainya. Oleh karenanya, ayo sama-sama kita sampai kepada mereka. Tidak akan bisa kita selamat dan menyelamatkan anak kita kecuali dengan melaksanakan 4 hal. Jangan baik-baik. Dan itu diambil daripada apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kata beliau, la yaslamu hina idzin minal fitan illa man ahya Allah dzatahu bil ilm. Tidak akan ada satu orang pun di antara kita yang hidup di zaman fitnah di akhir zaman nanti sekarang berikutnya. Kecuali bagi mereka yang hidupkan hatinya dengan ilmu agama. Kalau kita mau selamat, anak-anak kita mau selamat, salah satu daripada 4 hal yang kita lakukan. Yang pertama, masuk ke anak kita dalam pondok pesantren. Pondok pesantren sekarang alhamdulillah ada ijazahnya juga. Pondok pesantren kami banyak anak bupati di situ, anak pejabat di situ, anak anggota legislatif di situ, sama. Ijazahnya juga bisa digunakan untuk melamar pekerjaan, bisa. Kalau nggak mau lakukan silakan, nggak apa-apa. Tapi lakukan yang kedua. Apa itu? Sepulang mereka daripada pendidikan formal mereka, siang hari cari madrasah-madrasah diniyah yang ada di mana-mana, masjid-masjid. Masukkan mereka ke sana. Kalau nggak mau juga lakukan, ya nggak apa-apa. Lakukan yang ketiga, apa yang ketiga? Ustaz-ustaz banyak di mana-mana tersebar. Datangkan ke rumah kita, biarkan mereka itu les, ajarkan mereka bagaimana cara beribadah yang baik, bagaimana cara berakhlakul karim yang benar, supaya kita ini lepas tanggung jawab.
Kalau nggak bisa ikut melakukan itu, setiap ada majelis taklim datangi. Kalau kita ada majelis taklim seminggu 2 kali, kita diingatkan semacam ini. Kita pulang ke rumah, ingat terus. Kalau saya ingat pada Allah Ta'ala, tidak perlu Allah mengingatkan kita, tidak perlu ada masalah, tidak perlu ada musibah. Selalu dia Allah berikan kepada kita itu kenikmatan dan kenikmatan. Oleh karenanya Nabi Muhammad bersabda bahwasanya mengingat Allah standar itu sholat 5 waktu. Subuh ingat Allah, zuhur ingat Allah, asar ingat Allah, maghrib ingat Allah, isya ingat Allah. Semua urusannya secara standar sesuai dengan harapannya. Tapi kalau sudah tidak sholat, dia berharap dia akan mendapatkan harapan-harapan itu. Oleh karena itu, marilah kita berdoa kepada Allah Ta'ala, memohon kepada Allah Ta'ala dengan berkumpulnya semua unsur kemasyarakatan, semoga kita semuanya dikabulkan hajatnya. Ya Allah, yang biarkan kami keluar tempat ini kecuali kami telah ditentukan oleh ya Allah dan pastikan sebagai hambanya yang paling besar dan anugerah dari ya Allah. Hambanya yang panjang usianya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, ditambah banyak harta bendanya, melimpah tapi tidak ada hisab di akhiratnya. Tapi kemudian meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, jadikan di antara kami ada yang terhalang daripada rahmat-Mu yang selalu turun kepada kami. Di saat majlis taklim, di saat tabligh akbar, di saat mereka yang sedang berdoa kepada Allah Ta'ala dikabulkan doanya. Ya Allah, mereka lah yang akan terlihat rahmat Allah. Mereka yang disebutkan rahmat termasuk daripada 5 golongan. Mereka yang durhaka pada orang tuanya, mereka yang durhaka pada suaminya, mereka yang putus tali silaturahminya, mereka 2 orang sesama muslim tidak tidur sama lebih daripada 3 hari 3 malam, dan mereka yang mengkonsumsi narkoba dan meminum minuman keras. 5 golongan itu walaupun hadir majelis semacam ini 1000 kali majelis, 1 juta kali majelis, tapi kalau termasuk daripada 5 golongan tidak akan mendapatkan apapun. Ya Allah, hilangkan daripada kami ya Allah. Jadikan kami kesempatan yang berbakti kepada orang tuanya ya Allah, berbakti kepada orang tuanya ketika hidup, berbakti kepada orang tuanya setelah meninggal dunia. Ya Allah, jadikanlah kami istri kami ya Allah, istri yang salihah. Jadikanlah anak-anak kami ya Allah, mereka yang menyambung kerabatnya. Jadikanlah kami semua ya Allah termasuk yang selalu menyambung ukhuwah Islamiyahnya, sehingga tidak ada di antara kita yang tidak saling tegur sapa ya Allah lebih daripada 3 hari 3 malam. Ya Allah, jadikanlah yang namanya minuman keras dan narkoba sesuatu yang paling kami benci ya Allah. Hilangkan daripada lingkungan kami ya Allah, hilangkan daripada lingkungan anak-anak keturunan kami ya Allah, sehingga kami bukan termasuk 5 golongan. Dengan demikian kami mudah untuk mendapatkan rahmat-Mu, kami mudah untuk mendapatkan anugerah-Mu, dan kami mudah untuk mendapatkan hidayah-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.